Selamat malam, saya ucapkan kepada kita semua yang telah hadir pada malam hari ini. Sebelum kita memulaikan acara kebaktian malam permintaan doa kita, marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat pimpinan-Mu. Hingga pada pertengahan minggu ini, kami boleh berkumpul untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati Jemaat Tanjung Perak dan juga Jemaat Suterejo, agar dapat diberkati oleh firman Tuhan yang akan didengarkan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Del. Baik, shalom, selamat malam bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama di room meeting ini untuk mengadakan malam permintaan doa lewat Zoom meeting ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan karuniakan kepada kita semua, sehingga kita boleh berkumpul bersama-sama di Zoom meeting ini untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa, dan untuk mempelajari firman Tuhan di pertengahan dari minggu pekerjaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini renungan akan saya sampaikan, saya ambil dalam Yakobus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-15 dan 16. Yakobus pasalnya yang ke-5, ayat 15 dan 16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yakobus 5 ayat 15 dan 16. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu kalimat pendek di bagian akhir daripada ayat yang ke-16 yang saya ingin fokuskan dalam renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Untuk supaya kita memiliki doa yang berkuasa dan dengan yakin harus didoakan, maka yang pertama adalah kita harus menjadi orang benar. Apa yang dimaksudkan dengan orang benar dan bagaimana contoh daripada orang yang benar itu? Mari kita baca di ayatnya yang ke-17. Ada satu contoh di sana bagaimana seseorang menjadi yang namanya orang yang benar. Ayat yang ke-17 disebutkan Elia. Elia ini adalah contoh orang yang benar. Elia adalah yang benar. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi Elia adalah contoh orang yang benar. Bukan hanya contoh orang yang benar, tetapi contoh orang yang benar yang kemudian berdoa. Dalam satu peristiwa, kita tahu ceritanya, ketika Elia berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Elia adalah orang satu-satunya yang mungkin pernah hidup di atas dunia ini yang sanggup untuk menahan hujan tidak turun selama 3 tahun dan 6 bulan. 3 tahun setengah hujan tidak turun di atas muka bumi ini. Karena Elia berdoa meminta supaya hujan tidak turun. Lalu kemudian Elia adalah orang yang sama, yang kemudian ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia meminta supaya hujan turun, dan hujan pun turun setelah itu, setelah 3,5 tahun.
Bagaimana Elia dalam hidupnya sehingga dia masuk dalam kategori contoh orang yang benar, yaitu orang yang bisa berdoa dengan penuh keyakinan dan apa yang dia doakan luar biasa jawaban doa yang Tuhan berikan. Tentunya kalau kita mau melihat bahwa Elia ini adalah seorang nabi Tuhan dan dia bergaul akrab dengan Tuhan. Dan banyak kehidupan yang dia jalani, yang dituliskan di dalam buku Perjanjian Lama, disebutkan di sana bahwa ada banyak pengalaman iman dari seorang Elia ketika dia hidup. Sebut saja 2 contoh pengalaman iman. Dia pernah membangkitkan seorang anak yang sudah ditemukan oleh ibunya dalam kondisi meninggal. Dan Elia bisa melakukan yang namanya membangkitkan orang yang mati ini. Lalu contoh yang berikut adalah Elia pernah juga mengalami yang namanya kekecewaan. Dia harus lari menyingkir karena dikejar-kejar oleh Isabel dan nabi-nabi Baalnya. Tapi kemudian Elia di tepi sungai Kerit dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, sudah berjalan sekian lama, lalu kemudian kekurangan makanan minuman, tapi kemudian Tuhan mengirimkan burung gagak untuk memberikan makanan kepada Elia. Jadi ada banyak pengalaman-pengalaman iman dari seorang Elia yang kemudian dia dari pengalaman-pengalaman iman yang kemudian kita bisa contohi bahwa akhirnya dia disebut sebagai orang yang benar. Orang yang benar ketika dia berdoa, maka sangat besar kuasanya. Yang menjadi tantangan bagi kita pada malam hari ini. Pertanyaan bagi kita, saudara dan saya, apakah kita ini sudah orang yang benar seperti Elia? Bagaimana cara untuk menjadi orang yang benar? Contoh-contoh kehidupan, pengalaman iman dari Elia merupakan satu hal yang boleh menjadi referensi bagi kita untuk kita boleh menjadi orang yang benar di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menjadi orang yang benar, saya kembali kepada ayat 16, kalimat bagian yang terakhir disebutkan di sana bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Siapapun kita boleh untuk berdoa dengan kuasa yang besar. Asalkan kita yakin ketika kita berdoa, lalu kemudian jangan lupa bahwa kita harus menjadi orang yang benar. Contoh dari ayat ini adalah contoh yang sangat lazim. Apabila ada yang sakit, maka nomor 1 yang dilakukan adalah bukan kita ingat dokter atau ingat rumah sakit atau ingat klinik atau ingat lain-lain. Nomor 1 yang perlu kita lakukan adalah kita berdoa. Berdoa memohon kesembuhan dari Tuhan. Itu adalah contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa kita sering menggunakan yang namanya doa. Dan doa ini perlu untuk kita terus lakukan, bukan hanya bagi yang sakit, bukan hanya untuk kebutuhan-kebutuhan kita, tetapi doa-doa yang kita layangkan di mana saja kita berada untuk doa-doa pribadi kita kepada Tuhan. Tentunya ini harus terus kita lakukan, sehingga kita boleh menjadi seorang pendoa, sama seperti Elia, menjadi orang benar, dan apa saja yang kita doakan. Doa untuk istri kita, untuk suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, pekerjaan kita, karir kita, ataupun apa pokok-pokok doa kita, pasti Tuhan akan berikan jawaban doa yang terbaik untuk kita. Demikianlah renungan kita pada malam permintaan doa ini. Semoga dengan pertolongan Tuhan, kita semua boleh menjadi pendoa-pendoa dan doa orang yang benar. Dan ketika kita yakin, doakan itu dengan yakin, apa saja permohonan kita, pasti Tuhan akan berikan jawaban yang terbaik untuk kita semua. Tuhan memberkati kita, saya berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Del Sompotan yang telah membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Pada saat ini kita akan berdoa, karena ini adalah acara malam permintaan doa. Kita berdoa pada malam hari ini, kita doakan bersama setiap anggota jemaat Tanjung Perak dengan Maranatha Suterejo, tiap-tiap keluarga, biarlah kita semua diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Berdoa juga untuk para lansia yang ada di rumah Agape. Kita doakan juga anak-anak bayi kita yang dalam masa pertumbuhan, dan anak-anak kita yang bersekolah, biarlah mereka
diberikan kesehatan dan kepintaran dari surga. Mungkin pada malam hari ini, di malam permintaan doa ini kami minta Bapak Roli Mailangkai boleh berdoa. Ambut. Sudahlah. Ya, mungkin boleh dapat kesempatan untuk memimpin doa. Mari sama-sama kita berdoa. Segala puji dan syukur terima kasih Tuhan, karena segala berkat dan penyertaan-Mu tidak pernah berkurang Tuhan. Di malam hari ini, Engkau senantiasa selalu memberkati kami Tuhan. Ya Tuhan, di dalam kesempatan kali ini Tuhan, kami semua datang ke hadirat-Mu, seraya memohon dan meminta Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni Tuhan, atas kekurangan kami, ketidakmampuan kami, dan sering sekali kami menyakiti hati-Mu Tuhan. Dan untuk itu Tuhan, ampunkanlah segala dosa kami. Tapi Tuhan, jauh dalam lubuk hati kami rindu dan kami ingin Tuhan, untuk dapat menjadi seperti Engkau mau. Karena itu Tuhan, hancurkanlah kekerasan hati kami Tuhan. Kiranya Tuhan membimbing berkati selalu apa yang kami katakan, lakukan, dan ucapkan semuanya Tuhan, hanya berdasarkan daripada Engkau saja Tuhan. Ya Tuhan, di malam permintaan doa ini juga Tuhan, kami semua ingin mendoakan anggota jemaat Gereja Masih-Advent hari ke-7, Tanjung Perak dan Sidoarjo Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka selalu Tuhan, di dalam bimbingan dan penyertaan-Mu. Tuhan kiranya berikan kesehatan selalu, berkat dan penyertaan Tuhan, pribadi lepas pribadi, dan keluarga tiap keluarga Tuhan, kiranya hanya dalam penyertaan-Mu saja Tuhan. Serta anak-anak kami yang sekarang di dalam masa persekolahan, walaupun di tengah kesulitan untuk sekolah yang masih belum pada dibuka, tapi kiranya hanya melalui berkat dan penyertaan-Mu saja, berkat pendidikan tetap dapat mereka dapatkan Tuhan. Serta masa tumbuh kembang anak-anak kami Tuhan yang masih dalam usia bayi dan balita, kiranya Tuhan memberkati selalu, jauhkan mereka dari sakit penyakit Tuhan, tapi kiranya melalui berkat-Mu, tumbuh kembang mereka Tuhan, hari lepas hari, bulan demi bulan, semakin bisa baik Tuhan hanya karena melalui penyertaan-Mu saja Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan lansia yang ada di Panti Agape Tuhan, kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan selalu di masa hari tuanya Tuhan, berikan selalu sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Tuhan, begitu banyak doa-doa yang ingin kami naikkan Tuhan, tapi kami yakin Tuhan tahu dan Tuhan telah menyiapkan yang terbaik buat kami Tuhan. Karena itu Tuhan selalu tilik dan lihatlah kami, ingatkan kami selalu Tuhan untuk semakin dekat dan dekat kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa jauh daripada sempurna ini hanya kami panjatkan dan alaskan ke dalam tangan penyertaan-Mu saja, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Roli, terima kasih kami ucapkan kepada semua anggota Jemaat Suterjo dan juga Tanjung Perak, beserta para tamu yang telah hadir pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, sampai bertemu di hari Sabat di gereja masing-masing. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam.